Pak Cacai ya. Pak Baik, Cacai, apakah sudah kembali? Kok Cece, udah ada? Halo. Halo? Sudah. Oh, sudah. Silakan Bu Tiwi. Oke, eh, saya tadi agak lupa karena ternyata watermark yang di PPT itu berbeda dengan watermark yang di Word. Ya, kalau di Word itu langsung bisa apa namanya gradasi. Jadi apa maksud bukan gradasi? Transparansinya agak sudah langsung terlihat. Tapi kalau PPT transparansinya perlu kita atur supaya tidak terlalu tajam. Itu yang pertama. Nah, langkahnya sama seperti kita buat logo tadi kok. Mau insert logo tadi itu sama. Kita ulang. Oke, sebentar. Nah, kita masuk di ini kan ada beberapa insert, draw, design, transisi, animasi. Watermark itu kan biasanya langsung masuk ke semua slide. Jadi kita masuk ke view. Ini di sini ada pilihan. Kita masuk ke slide master. Sama ya tadi. Setelah masuk di slide master, di poin pertama yang ada angkanya insert. Watermarknya itu bisa berupa tadi logo atau mungkin berupa tulisan seperti ini nasabah link. Nah, letakkan di sini supaya tidak terlalu ini tidak terlalu tajam. Di sini kita misal background tulisan. Oh, saya tidak terdengar. Background tulisan dikosongkan atau mau kita kasih background misal. Nah, seperti ini background tulisannya. Mau kasih ini. Nah, ini dibuat transparansi. Supaya nanti tidak mengganggu tulisan kita. Kalau mau ditaruh di tengah atau mau ditaruh di bawah sini. Seperti ini. Kemudian tulisannya, karena ini sama dengan backgroundnya abu-abu, ya tulisannya masuk di text option. Tadi kalau shape option itu untuk background tulisan ya. Kemudian kalau yang text option ini untuk kita mau edit warna pada tulisannya. Nah di sini, nah ini bisa paragrafnya. Nah ini. Jadi kalau belum keluar dari slide ini masih di slide master. Jadi belum masuk ke tampilan. Belum kalau ininya apa slide masternya belum di close. Sorry ya Kak Cece agak pelan-pelan karena tadi ada masukan dari peserta kalau saya terlalu cepat untuk berpindah kursor. Kemudian ini setelah seperti ini ya, atau kita mau tambahkan gambar. Misal insert. Jadi tetap ini jangan di close dulu. Masuk ke toolbar insert ini. Dari home ke insert, image atau gambar. Nah, masuk saya mau kasih gambar di sini. Ini di belakang tulisan berarti saya masuk picture format. Nah, ini di bawah send to byte. Nah, seperti ini. Kemudian ini sudah tertata, gambarnya juga kita mau buat agak transparan. Nah, jadi masuk tadi di picture, color atau di correction warna seperti ini. Sudah tidak ada yang perlu ini lagi diedit lagi, baru ini close master view-nya. Seperti ini. Nah, ini tadi ada yang sudah saya. Kenapa yang ini ada perbedaan, ada gambar yang di satu di sini. Ini tidak bisa saya edit ya kalau sudah masuk di
Itu tidak, kalau belum nggak masuk lagi ke slide master, saya tidak bisa edit gambar ini. Ini bisa semua ada, yang ini hanya di ini. Karena ini tadi saya taruh gambarnya tidak di slide yang ada nomornya. Kita edit, kalau mau edit masuk lagi di view, kemudian slide master kembali. Nah, ini kan saya taruh di slide kedua dari yang ada angka 1 ini. Nah, ini dihapus. Kemudian close. Dapat. Seperti itu ya Coach Cece ya. Jelas, apakah ada pertanyaan lagi kok? Cukup sepertinya, sudah saya Ya. coba bisa. Terima kasih. Ya. Jadi sama. Jadi Bapak Ibu itu sama kalau mau kita mau kasih tadi apa namanya tadi? Lupa lagi. Sama dengan kita mau kasih logo. Jadi itu masuk, saya ulang kembali. Mungkin Bapak Ibu yang masih tertinggal. Kita masuk di, saya ulang ya, view. Di toolbar-nya ini masuk ke view. Kemudian pilih slide master. Klik di yang ada nomornya. Nah, di sini pun kita juga bisa menambahkan master lagi. Insert di sini. Tapi dengan resiko, kalau ada 2 ini berarti kita harus klik lagi di sini untuk agar semua bisa ada watermark-nya atau ada logonya seperti itu. Nah, kemudian setelah tadi ini bisa kita mau tambahkan, kalau ini insert, tambahkan teks, bisa pakai word art di sini, tulis. Nah, ini kalau warnanya solid, kita lebih enak transparansinya tinggal 1 aja. Tapi kalau nah ini ada transparansi begini. Kemudian kembali ke slide master agar kita kembali ke slide utama. Terus jangan lupa nih close master view. Nah, seperti ini. Muncul watermark-nya 2. Ini tidak bisa diedit-edit. Ini bisa ditindih dengan tulisan, dengan gambar. Tapi kalau gambarnya apa namanya penuh ya, misalkan kita mau insert gambar, ini akan menutupi watermark kita. Jadi logo maupun watermark kita perlu kita hati-hati menaruhnya supaya tidak, nah ini seperti ini kan watermarknya tertutup. Jadi kita taruh di tempat yang bebas area, mau kita kasih tulisan atau mau kita kasih gambar. Seperti itu ya. Kita masuk, saya cek dulu materinya kita tadi apa saja supaya tidak ada yang terlewat. Tadi insert audio sudah. Nah, kita sebelum masuk ke animasi nih ada hyperlink slide ya atau file. Kadang kan kita mau loncat-loncat nih, kadang menerangkan kita hanya membuat misal di sini. Nah, di sini ini yang ini kita mau loncat mau nerangkan nih insert ini, mau nerang insert audio itu seperti apa. Berarti kita mau ke slide yang tadi insert audio. Jadi slide nomor berapa ya? Sebentar. Nah, ini slide nomor 11. Kan masternya di sini. Ya, yang utamanya, menu utamanya di sini. Menu utama di sini. Nah, menu utamanya di sini, kita sudah bilang nih, kita mau ke setting ukuran, ya gitu. Ukuran layar. Ini gimana sih kita menerangkan situ kan kita ke menu utamanya ini. Nah, kita menerangkan di sini. Jadi supaya enggak melewati slash klik berapa kali kita mau menuju yang itu, kita perlu memakai hyperlink atau link. Kalau link itu untuk yang file. Kalau hyperlink kita bisa masuk ke action,
ke beberapa slide. Ini yang perlu kita tambahkan dulu adalah shape supaya menjadi tempat di sini ya. Menjadi tempat kita untuk mengarahkan kursor, kita klik. Nah, kalau ini sudah jadi di sini, jadi saat kita klik di sini nanti kita akan tadi kok setting ukuran? Oh, bukan ini, salah nih. Sorry. Ke contohnya tadi yang saya sampaikan, insert audio. Nah, ke insert audio di sini sudah. Tadi insert audio itu adalah slide ke-14. Kita mau langsung dari sini langsung ke slide 14. Kita masuk ke insert kembali ya. Di toolbar balik ke insert. Ini kan ada icon dan tulisan link. Kita arahkan di sini. Karena tadi slide-nya sudah jadi satu file, kita kembali masuk ke action. Nih. Sambil dilihat ya ke Bapak Ibu handout-nya. Kemudian klik hyperlink. Saya ulang, kita buat dulu di sini, save dulu. Boleh save, bisa juga icon. Tapi ini saya, misal, nih, icon ini. Insert icon aja deh, ya. Nah, di sini ikonnya biar bisa ke icon. Nah, kalau sudah icon ini, tadi icon ini tetap diklik seperti ini ya. Ada tanda bahwa itu sudah kita klik. Kemudian masuk ke insert, ke link, action. Nah, hyperlink, klik. Kita mau ke slide berapa. Di sini tadi slide 14, itu tadi insert audio. Nah, seperti ini. Nah, insert audio ini yang diklik. Di sini sudah ada previewnya. Nih, previewnya. Klik yang insert ini dibilang oke. Oke. Kita lihat, kita coba tayangkan. Nah. Insert audio, klik sini. Nah, ini kan sudah masuk ke audio. Seperti itu. Ya. Kemudian kembalinya escape. Itu. Nah, sudah. Kemudian bisa escape atau di sini supaya tidak, kalau escape kan kembalinya ke tampilan menu PPT-nya. Di sini sebaiknya di slide 14 ini juga ditaruh icon atau save. Taruhlah di sini insert icon kembali. Ini aja. Nah, kalau kita klik ini nanti mata di sini. Nah, ini sama diklik begini, kemudian masuk insert, kemudian masuk ke link, action, hyperlink, slide. Slide tadi slide yang menu utama. Yang ketiga. Ini. Dia akan kembali ke sini. Oke. Oke. Kita ulang lagi. Coba. Ini diklik. Masuk audio. Sudah diterangkan di sini. Kita klik. Nah, kembali lagi di sini. Seperti itu ya. Berturutan seperti itu kalau mau hyperlink. Itu. Kemana kita mau taruh? Berulang-ulang kita lakukan seperti itu. Seperti yang hyperlink slide, ya tadi berarti kita masuk lagi ini di copy saja. Supaya tidak banyak kita insert kembali ke insert. Nah, lebih mudah kita copy. Balik lagi ke insert. Actionnya dirubah. Hyperlink tadi slide berapa? Kita cek. Tidak usah kita ingat-ingat tadi slide berapa, kita di sini bisa lihat. Atau ini karena saya pakai apa namanya? Animasi, oh ini dia. Insert movie, berarti bukan ini hyperlink. Nah, di slide 20 kita taruh. Oke. Slide 20 sudah. Oke. Nah, seperti itu. Nah, di slide yang 20 pun, karena ini kan kembalinya sama ke slide-nya. Jadi di slide 20 tinggal kita copy tadi dari slide 14.
slide 14. Ini ada ini slide 14. Di copy. Tidak perlu kita rubah, hanya kita copy, kita taruhkan di hyperlink. Oke. Mana tadi? Nah, ini ditaruh di tempat bagian yang terlihat. Kita coba ya. Ini. Ini biar berjalan dulu habis. Bentar. Nggak mau ya. Berarti ini perlu kalau nggak mau, berarti ini baru icon, kita perlu insert lagi. Oh, ternyata next slide. Jadi tadi kopinya dia tidak termasuk dengan hyperlinknya, pengaturan hyperlinknya. Nah, sudah sini, oke. Ini oke, kita coba. Nah, ini kalau sudah bisa, ini perhatikan Bapak Ibu, suster, ini berubah jadi tangan. Kalau sampai di sini sudah berubah jadi tangan, tidak lagi ikon kursor, tapi berubah jadi ikon tangan. Ini berarti hyperlink kita sukses. Nah, tadi ini. Seperti ini ya. Itu untuk hyperlink. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang asik nih. Membuat animasi. Ini ya. Bagaimana cara kita membuat animasi. Di sini gambar depan dengan gambar beberapa animasi itu banyak, tapi ada contoh, mungkin ada beberapa yang akan saya berikan contoh. Kita lakukan dulu yang di PPT yang kosong. Tapi sampai di sini apakah ada pertanyaan? Takut saya terlewat untuk yang hyperlink. Clear ya, nanti pertanyaannya di akhir. Nah, untuk membuat tadi animasi. Ada beberapa animasi, ini animasi untuk tulisan, gambar, itu bisa kita buat di sini. Gambar-gambar bergerak, kemudian tulisan-tulisan bergerak. Nah, kita buat tulisan dulu. Oh, sepertinya ini belum kembali ke... Nah, tadi belum ke close. Mas saja tidak bisa kita tambah tulisan. Oke, kita tambah tulisan. Di sini detail animasi. Nah, Bapak Ibu Suster, ada beberapa animasi yang umum yang tidak memakan kreativitas, itu sudah disediakan di sini. Ini transisi, ini untuk animasi dari slide ke slide. Ada banyak pilihan, ada glitter, ada origami, ya. Ini yang sudah disediakan oleh bawaan dari PowerPoint. Nah, untuk animasi tulisan, itu kita pakai yang transisi. Nah, diklik dulu tulisannya, diklik sini, kemudian kita klik animasi lagi, kemudian di sini ada beberapa pengaturan. Ini kita mau fill, ini misalnya, nah ini seperti ini nampak animasinya. Kemudian saya mau animasi ini tulisan ini berjalan. Nah, ini bisa jalan ke sini. Ya. Tulisan ini saya mau ubah berjalan ke bawah atau dari tulisannya salah sih. Animasi kok. Ya. Nah, ini ya, ini bisa bergerak sendiri transisinya. Atau ini transisinya dari sebelum kita klik, kemudian kita
Ketika kita klik dia muncul seperti ini. Ya, ini bisa ada beberapa option dari kanan. Jadi yang fly in ya, fly in ini bisa. Kalau flow out, flow in ini cuma ada beberapa pilihan, naik atau turun. Nah, ini kalau mau asik ya seperti ini dari kanan. Atau kalau tadi mau yang bisa bergerak kemana-mana gitu ya. Ini seperti ini detailnya. Itu pakai animasinya tulisan. Kemudian animasi yang gambar sama. Ini yang saya terangkan masih animasi yang secara umum. Nah, kalau kita menghendaki animasi GIF, itu kita pakai gambar yang GIF. Di sini ada yang GIF, yang online picture kita taruh yang GIF. Karena ini online jadi agak lama ya, perlu download picture-nya ini 1-3, agak lama. Wah. Sama, jadi saya pilihkan, tapi caranya seperti itu. Nah, saya pilihkan yang saya punya untuk yang gambar GIF. Nah, ini gambar bendera bergerak. Nih, ini GIF. Kita tambahkan di sini. Nah, kan ini masih ada background-nya. Nah, caranya kalau di ini tidak bisa. Kalau di PPT, kalau GIF tidak bisa di remove background. Nah, caranya tadi kita pakai yang remove.bg tadi itu. Caranya masih ingat ya? Nah, ini kebetulan sudah ada yang sudah saya remove background. Nah, ini yang sudah hasil yang sudah di remove background pakai aplikasi online remove.bg. Seperti ini. Dia akan bergerak. Itu ya untuk animasi, tulisan, dan gambar. Nah, sekarang kalau mau kita buat animasi sendiri tanpa transisi yang apa namanya, tanpa ini, transisi perubahan warna atau perubahan slide, kita desain sendiri. Caranya yang seperti tadi dicontoh, kita insert dulu, save di sini. Kecil. Saya kesulitan karena ini ada zoom-nya. Nah, ini nanti untuk gambar. Nah, kemudian ini untuk gambarnya, picture-nya saya mau taruh picture pemandangan. Kalau yang tidak yang PNG JPG itu biasanya lebih cepat untuk di download biasanya. Semoga nah seperti ini. Kemudian format kita masuk di sini. Ya, saya ulang. Dari home tadi kita klik ini save-nya, save format. Ini kan ada banyak titik-titik ini. Ini untuk mengedit save. Edit point save. Nah, ini sudah ada point seperti ini. Kita klik salah satu. Kita mau ganti ubah ukurannya seperti ini. Nah, yang di sebelah bawah juga kita mau ubah juga. Kita tarik ke ke sisi kiri. Nah, hasilnya seperti ini. Terus kita mau kasih tulisan. Insert, kita mau tulisan My Story.
Di sini kita perbesar. Ini biasanya untuk masuk ke slide yang pertama ya, slide judul ya. My Story. Kita pilih tulisan yang tebal. Karena kita mau gabungkan. Setelah ini digabungkan, yang gambar dan yang shape dan tulisan digabung sudah seperti ini. Kemudian masuk ke shape format kembali. Nah, di sini nih ada lingkaran 2 nih. Ini untuk menggabungkan shape tadi, tulisan dan gambar. Wah, ini saya cuma mau gambar ini dan ini. Yang belakang kan tadi sudah ada gambar, itu tidak mau saya gabungkan. Yang hanya saya gabungkan antara shape dan tulisan My Story ini. Setelah itu, ini di combine. Sudah dapat begini, jadi tampilannya lebih eye-catching. Nah, kita mau ganti background-nya. Seperti ini. Di sini kita atur shadow-nya ke depan. Nah, seperti ini. Kemudian kita blurkan. Ini line-nya nggak ada line ya. Untuk shape-nya. Ini bisa di blur. Nah, seperti ini. Nah, kemudian gimana kita membuat transisinya atau animasinya? Nah, seperti ini kita bisa pakai yang lain tadi. Bisa seperti ini atau line-nya arahnya berubah. To left. Nah, seperti ini. Ini bisa kita atur jaraknya supaya tidak terjauh-jauh. Kita putar preview. Nah, seperti ini animasinya. Ya, ini bisa dimunculkan. Nah, untuk mengeditnya dulu ini supaya dia mau ke sini ya, kita agak tarik lagi ke Ini agak tarik lagi, ini bisa diedit agak tarik lagi ke sini. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, untuk gambar GIF-nya ini kita bisa atur di sebelah sini. Nah, ini bisa kita atur, kita flip. Nah, seperti ini. Kita coba lihat. Oke. Nah, itu ya animasi, tulisan, dan gambar sebagai salah satu contohnya. Kita bisa masukkan lagi di sini insert audionya supaya lebih meriah yang kita punya. Nah, ini tidak masalah ada di mana. Caranya. Nah, seperti itu ya. Ini sayang saya kok tidak bisa menyetel tadi. Ini bisa ya. Caranya play in background. Ya, ini diklik. Sorry, tadi yang merasa saya terlalu cepat. Ini diklik. Kemudian audio format. Sorry, bukan audio format, tapi di playback. Tadi kan di no style. Nah, kalau no style itu berarti kita harus pakai klik dulu. Diklik dulu. Di next dulu baru dia akan bunyi. Contohnya seperti ini. Ini belum saya playback kan. Sudah klikan ke baru
background itu sekali klik. Itu klik pertama sudah langsung mulai. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan, Perbedaannya saat percaya. yang animasi menggunakan animasi pada PPT dari gambar. Jadi ini bisa kreativitas kita sendiri mau dibuat seperti apa itu bebas. Itu. Kemudian kita masuk yang terakhir pembahasan tadi tentang bagaimana supaya font kita tidak berubah. Karena biasanya ketika kita mengerjakannya di laptop kita, kemudian ketika kita mau presentasi, kita tidak bawa laptop, akhirnya ada karena sudah ada disediakan oleh Mulmed. Tadi yang pertama saran saya jangan dikirim lewat WA. Kirim linknya saja, kita upload dulu di Google Drive kita, kemudian baru kita share linknya ke Mulmed. Itu. Nah, cara supaya ketika tampilan kita, tadi kan beberapa mungkin kita sudah download font ya kan, sayang kalau kita sudah download font, akhirnya fontnya berubah ya di laptop lagi, maka kita perlu save font itu agar tidak berubah di laptop lain. Caranya kita buka file, ini file ya, yang di paling ujung ini buka file, kemudian ini kan karena banyak jadi ada more titik-titik. Nah ini kita klik more titik-titik, ada account, ada feedback. Nah kita pilih yang option. Setelah pilih option, ini ada banyak juga pilihan. Ada General, ada Proofing, ada Save, Language, Asset, dan Liner Advanced. Nah kita pilih yang Save. Di sini kemudian, nih, emblem fontnya ini kita klik. Nah, emblem font only the character used in presentasi best during. Nah, kalau yang ini kan nggak bisa diedit lagi sama laptop yang lain. Tapi kalau emblem character ini best for editing by other people, ini berarti bisa diedit atau dirubah dengan font yang lain. Nah, amannya seperti ini. Sudah itu, kalau sudah kita klik OK. Nah, itu otomatis nanti file kita tersimpan aman, tidak merubah dari font-font yang sudah kita gunakan. Seperti itu materi kita hari ini. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Saya buka untuk sesi pertanyaan. Tolong dibantu moderator. Atau sudah ada yang tulis pertanyaan di chat? Halo? Sudah jelas semua ya? Atau perlu ada yang diulang? Yang bagian yang tadi terlewatkan barangkali seperti itu? Apakah ada yang mau dipertanyakan? Tapi sepertinya sudah lebih jelas ini ya. Sudah jelas semua ya? Oke, sudah jelas. Nah, ini kita masih ada pertemuan minggu depan. Kita akan sedikit membahas tentang PPT menggunakan Canva. Dan juga ini saya mau kasih PR nih buat para peserta. Silakan mendesain PPT dengan menggunakan tadi yang sudah diperoleh. Menggunakan video, menggunakan insert background, kemudian insert picture dengan background ya, terutama untuk slide yang pertama, untuk judul. Kemudian bisa membuat animasinya. Mungkin bisa nanti dikumpulkan di Google Drive-nya panitia ya, Ko Ferry ya? Ya Yang Bu, nanti kita kirimkan Google Drive aja. seperti itu. Ya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Atau mungkin ada mau ditambahan untuk membuat animasi yang lainnya? Oke. Saya tambahkan sedikit tentang
animasi background menggunakan gambar GIF, gambar bergerak. Banyak sekali di online yang kita bisa unduh untuk gambar GIF bergeraknya. Contohnya seperti ini. Nah, hasilnya. Nah, ini gambar bergerak. Tanpa kita membuat kreasi menggunakan transisi atau animasi PPT. Ini sudah gambar GIF. Tapi saran saya tidak harus selalu pakai yang gambar bergerak ya untuk ini, karena nanti yuk perhatian dari audiens nanti akan terganggu lebih kepada gerak. Kita dibutuhkan ya pada sesi-sesi yang mungkin sesi-sesi yang ngantuk atau sesi-sesi ya ini bisa ditambahkan juga untuk suara tadi supaya bisa keluar suara itu. Nah, di Animate ini klik kanan ya. Efek optionnya di sini bisa ditambahkan sound. Ada applause, ada bis. Ya, ini bisa digunakan untuk mengagetkan peserta. Tapi saran saya dilihat dulu pesertanya banyak yang sakit jantung nggak, nanti jangan-jangan karena kita buat seperti itu. Nah, ini bisa di all semua dulu. Yang ini tapi all. Efek optionnya nanti bisa sama. Untuk soundnya bisa, berarti kalau sudah diklik all semua berarti Saat kau perlu, saat kau perlu. di sini udah. Oke, contoh dulu satu. Oke, kita kasih efek optionnya, soundnya, atau volumenya. Nah, itu ada suara gitu ya. Nah, ini enggak terlalu keras. Atau applause. Applause tadi ada enggak? Atau other sound bisa dengan kita sound kita, tapi ini bukan pakai MP3, tapi kalau nggak salah yang aux. Nah, ini yang bom. Jadi kayak ledakan, suara ledakan. Nah, itu ya tambahan dari animasi ini. Demikian dari saya kembalikan ke MC kalau tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Tiwi ya. Mungkin kayaknya ini memang butuh praktek banget deh. Nggak bisa langsung hanya dengan sekali memantau ya dari tadi Bu Tiwi ya, utak-utik ya. Kalau nggak praktek sendiri itu nggak bisa. Ya, maka harus banget ya Bapak Ibu ya. Luangkan waktu Anda untuk Anda itu bisa ngutak-ngutik sendiri apa yang Anda pingin perbuat ya dengan PowerPoint Anda ya, supaya jadi lebih menarik, lebih eye catching ya. Terus juga kalau kepingin dengan versi yang lebih menarik lagi bisa pakai Canva ya. Tadi sudah dibahas oleh Steffi, banyak template demi template yang tinggal diutak-atik lagi. Pokoknya intinya jangan takut untuk ngutak-ngatik ya. Salah nggak apa-apa, pokoknya tinggal di undo, nggak jadi gitu. Pokoknya gitu aja ya, tidak perlu takut untuk salah. Ya, oke. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu ya buat Bu Tiwi ya. Terima kasih Bu Tiwi ya sudah memberikan pengajaran malam hari ini. Iya, baik.
Kalau tidak ada pertanyaan, benar? Tidak ada pertanyaan, yakin loh ya. Ada rekaman Zoom-nya nggak ya, biar bisa diulang-ulang. Nah, ini bagaimana panitia? Ada. Ada, oke. Baik, nanti kira-kira bisa dapat linknya di mana? Nanti langsung kita kirim ke WA grup peserta aja ya. Ke WA grup peserta. Oke, jadi bisa ditunggu ya Ibu ya, supaya nanti bisa sambil praktek sambil lihat ya. Oke. Baik, sudah tidak ada lagi. Oke, kalau tidak ada lagi baik. Ada beberapa buah pengumuman Bapak dan Ibu yang bisa kita cermati bersama ya. Oke. Minta tolong untuk pengumumannya. Apakah sudah bisa ditampilkan? Iya. Untuk Bapak dan Ibu yang merasa terberkati dengan acara ini dan kepingin untuk berbagi, ya silahkan. Ya, saya mengundang Anda untuk berbagi kasih malam hari ini ya. Silahkan berikan persembahan kasih melalui transfer boleh ya ke akun yang tertera di layar kaca Anda, dan juga kalau mau cepet ya sekarang langsung buka ya QRIS ya. Sekarang nih zamannya cepet banget ya. Langsung QRIS dicepret gini. Wah, sudah masuk 100 juta ke rekening BPK PKKKS. Wah, puji Tuhan. Lo siapa tahu lo ya toh. Tapi jangan lupa harap diberi akhiran 005 ya pada nominal transfer, supaya memudahkan nanti bendahara buat mengecekkan ya. Gitu. Oke, berikutnya. Selain persembahan kasih juga ada, nah ini ya, pelatihan penggunaan PPT next week ya. Di tanggal 3 Juni jam 6 petang ya, dengan Zoom lagi. Nanti akan diinfokan linknya oleh panitia ya. Jadi catat tanggalnya, catat jamnya, jangan sampai kelewatan ya. Oke, berikutnya. Nah, ini penting banget ya. Ada kebangunan rohani Katolik. Wah, ternyata ada seminar pujian dan penyembahan bersama dengan Romo Eko Wahyu. Tanggal 18 Juni di Grand Pacific Hall ya di Yogyakarta. Ya, segera buruan, cepat amankan tiketnya karena kita tahu ya Romo Eko Wahyu ini jam terbangnya sudah tinggi, dan kemudian waktunya beliau juga cukup padat. Jadi tolong maksimalkan segera nih, langsung buruan hubungi nomor di bawah itu ya. Ada Ida, ada Lovi, Helena, Inta, dan Shirley, semuanya ya, boleh dicatat semuanya ya. Langsung aja cepet buruan segera daftarkan ya. Bersama dengan worship leader George Anselo Ganda, beliau dari Jakarta ya. Ya, pokoknya siap gerak ya, sendiko dawuh Gusti. Oke, berikutnya. Oke, cukup ya. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu untuk kebersamaan kita malam hari ini. Dan apa lagi? Oh iya, kita tutup malam hari ini ya dengan lagu penutup dan juga dengan doa. Mari kita siapkan Maaf, hati. Gideon, saya ulang lagi untuk PR minggu depan. Masing-masing dari peserta membuat desain PPT sendiri dengan mempraktekkan tadi insert picture, insert audio, movie, dan juga animasinya jangan lupa. Itu. Untuk Google Drive linknya, pengumpulannya nanti saya share di grup ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Tiwi. Ya, ini PR ya Bapak dan Ibu ya. Jangan sampai lupa. Tapi kalau materinya bebas ya Bu Tiwi ya? Bebas ya. Oke, Bebas, yang terpenting bebas. adalah unsur-unsur tadi ya. Insert picture atau insert movie dan lain sebagainya tadi ya Bu ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Tiwi. Baik, mari kita tutup rangkaian pelatihan penggunaan PowerPoint kita di malam hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Apa ya Bapak, kami mengucap syukur buat perjumpaan malam hari ini, karena Engkau menghendaki untuk kami terus-menerus belajar, terus-menerus berkembang, terus-menerus bertumbuh di dalam segala talenta kami, terutama hal-hal yang mendukung pewartaan kami. Kami percaya bahwa Engkau yang membuat kami ini semakin berkembang. Berkati segala usaha kami, berkati segala karya kami, tuntun kami di dalam roh-Mu, agar apapun yang kami perbuat dapat semakin memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kiranya berkat kasih karunia Allah dicurahkan dari surga memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Foto bersama, semuanya. Foto Oke, bersama. kita foto bersama dulu ya. Tolong kasih pose yang baik ya Bapak Ibu ya. Kasih foto pose seunik mungkin ya. Open cam-nya ya, open cam-nya ya. Saya mau lihat ini ya, wajah-wajah ganteng yang diberkati Tuhan, wajah-wajah cantik yang dicintai Tuhan. Ayo open cam-nya dulu. Oke, silakan dihitung, Bro Ferry. Oke, halaman pertama. Mari bergaya. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Sudah, thank you Om Gito. Oke, thank you. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak dan Ibu untuk kebersamaan kita. Kita jumpa lagi minggu depan, tanggal 3 Juni jam 6 sore. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dengan lagu penutup.